OnePlus 9 Pro pakai kamera Hasselblad, tapi kualitas kameranya kok kayak gitu? Nah, seperti yang di awal aku bilang tadi, si OnePlus ini terlalu berlebihan dengan menggembar-gemborkan kerjasama mereka dengan si Hasselblad. Jadinya kita tuh sebagai penikmat handphone merasa kayak gini, wow, OnePlus kerjasama dengan produsen kamera legend Hasselblad. Pasti keren nih, kualitasnya sama kayak Huawei gandeng Leica. Mewah banget kan? Nah, pasti itu deh yang pertama kali kalian pikir tentang OnePlus 9 Pro ini. OnePlus 9 Pro ini handphone flagship, jadi bukan soal kameranya aja sih, desainnya juga dibikin bagus dan premium. Unit yang ada di tangan aku ini berwarna hitam, jadi kayak ada glitter-glitternya gitu. Nah, si OnePlus 9 Pro ini juga mirip banget sama Oppo Reno 6 yang 5G. Warnanya ya, itu juga mirip banget kan? Nih, oh lihat. Kalau yang ini OnePlus kasih nama Stellar Black. Selain hitam ini, si OnePlus masih ada dua varian warna, ada Morning Mist dan Forest Green. Oke, next untuk desain kameranya, kita ke bagian depan dulu ya. Nah, untuk kamera depan ini ada satu kamera punch hole yang ukurannya sih sebenarnya standar aja. Tapi untuk di bagian belakang ini, kameranya dibuat kotak memanjang kayak gini. Udah gitu ada 4 buah sensor kamera, 2 yang besar dan 2 yang kecil di bawahnya. Nah, di sebelah sini pasti ada tulisan apa yo? Tulisan Hasselblad biar apa? Biar orang tahu kalau ini kamera pakai Hasselblad. Dia punya ukuran 6,7 inch dengan berat 197 gram. Dan ini handphone sih sebenarnya nggak berat-berat banget, tapi kerasa kokoh aja gitu, enak deh pokoknya dipegang. Untuk bodinya ini juga pasti udah ada NFC dan punya sertifikasi IP68, jadi kalau kehujanan atau keciprat-ciprat ya masih aman sih. Untuk bagian atasnya hanya ada satu lubang mic, samping kirinya ada tombol volume up and down, lalu bagian bawahnya ada lubang charger Type-C. Ada mic juga dan speaker. Jadi speakernya cuma ada di bagian bawah sini aja ya. Dan dia nggak ada port jack audio 3,5 inch. Dan terakhir ada slot SIM card-nya yang punya dual SIM, tapi kalian nggak bisa tambahin pakai memori eksternal ya. Untuk kondisi second-nya ini masih tergolong mulus banget. Untuk tombol pada sisi-sisinya OnePlus minimalis juga nih. Cuman ada tombol power dan switch di bagian kanan. Switch ini untuk mindahin ke mode silent, mode vibrate, atau mode dering. Buat layarnya, OnePlus 9 Pro beda nih. Jadi dia menyajikan sebuah layar berpanel LTPO Flat 2 AMOLED dengan cakupan warna yang sangat luas. Nggak cuma itu, layarnya juga udah HDR10 Plus dengan tingkat refresh rate sebesar 120 Hz. Dan untuk memaksimalkan kenyamanan pengguna di situasi outdoor, handphone ini punya tingkat kecerahan layar hingga 1300 nits. Dan satu lagi, layarnya juga melengkung biar apa? Biar tambah flagship dong. Nah, karena handphone ini yang aku pegang kondisinya second, jadi aku mau kasih tahu secondnya OnePlus 9 Pro kayak apa sih? Ya kayak gini, layarnya masih bagus banget. Gak ada baret, apalagi shadow. Sesuai dengan kategorinya yang flagship, tentunya handphone ini hadir dengan dukungan chipset Snapdragon 888 yang memiliki performa paling mumpuni, serta sistem pendingin yang ditingkatkan. Dia juga punya dimensi vapor chamber yang lebih luas. Dengan RAM 12GB dan storage 256GB dipadukan dengan teknologi UFS 3.1 cukup baik untuk mendampingi si Snapdragon 888 tersebut. Ditambah lagi, untuk memaksimalkan performanya dari sektor software, OnePlus 9 Pro ini udah didukung dengan OS Android 12 dipadukan dengan UI Oxygen 12.
Jadi untuk ngegame dan multitasking aku rasa handphone ini nggak ada masalah sih, walaupun kondisi second kayak gini performanya masih good. Teknologi kamera OnePlus 9 Pro ini spek yang paling banyak jadi concernnya. Seperti apa sih? Sebenarnya OnePlus dalam mengembangkan kemampuan fotografinya. Pertama nih, dia ngegandeng Hasselblad yang berfokus untuk tingkatkan color science. Atau bagaimana kamera smartphone dapat menghasilkan warna terdebak. Gak cuma itu, sensornya sendiri dirancang sama Sony IMX789 yang beresolusi 48 megapiksel aja. Jadi, apa keunggulan kamera dari OnePlus 9 Pro ini? Memang sih nggak sampai 108 megapiksel. Jadi, dimensi sensornya nih yang besar 1 per 1,43 inch. Sehingga ukuran pikselnya itu tergolong besar dan bisa nangkep cahaya lebih banyak. Kameranya juga udah didukung sama OIS dan dilengkapi mode profesional dengan embel-embel Hasselblad, lengkap dengan tombol shutter orange. Fiturnya mirip Oppo Find X3 Pro. Sensor kamera ultrawide juga nggak kalah superior, masih pakai sensor Sony. Cuman yang ini Sony-nya IMX766 50 megapiksel. Terus punya kemampuan autofocus untuk foto makro atau jarak dekat hingga 4 cm. Jadi ada 4 sensor kamera, yaitu 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel telefoto, 50 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel monokrom. Berikut ini hasil foto dan juga video dari OnePlus 9 Pro. Yuk kita lihat. Untuk handphone second OnePlus 9 Pro ini masih bagus banget kondisinya dan bagus banget dipakai untuk tahun 2022 ini. Bagus. Kalau soal spek dari kameranya nih yang pakai Hasselblad, emang sih nggak terlalu signifikan kualitasnya, cuman kan ini masih awal-awal collab. Pastinya kedepannya ada peningkatan yang lebih dari kualitas kameranya. Itu pun kalau OnePlus masih ngegandeng Hasselblad, soal performa yang tinggi udah pasti jadi pilihan. Jadi nggak ada tuh nge-lag, baterainya aja bagus dalam ngecas cepet. Harga, untuk harga flagship ini dengan segudang kemampuan yang tadi aku infoin, harga secondnya yang saat ini di 9,6 juta aja. Oke nggak tuh? Oke, itu tadi review handphone dari OnePlus 9 Pro second. Kalau kalian suka dengan videonya bisa like dan jangan lupa subscribe channelnya Teman Ponsel karena cuma di sini tempat nongkrongnya anak second.